Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah masuk edisi kelima. Pada edisi kelima ini saya akan menyampaikan cerita dari seorang dokter, yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 66 saat posisi beliau baru saja menyelesaikan pendidikan dokternya, dan kemudian beliau masih terkena kewajiban menjalani semacam masa pengabdian atau PTT istilahnya pada zaman itu. Nah, dokter ini seorang wanita yang sekarang sudah berusia 80 tahun. Namun setiap detail dari kejadian mengerikan yang beliau alami masih sangat-sangat beliau ingat dengan jelas, karena menurut beliau ini merupakan salah satu pengalaman horor yang pertama kali beliau alami ketika beliau bekerja atau mengabdikan diri di rumah sakit. Semua bermula ketika dokter ini mendapatkan jatah jaga malam, dan sebetulnya sebagai seorang dokter beliau juga tidak berpikir macam-macam, karena namanya dokter ya waktu bekerjanya memang bisa kapan saja. Tapi kebetulan itu adalah malam pertama beliau jaga malam. Ya, akhirnya malam hari itu sekitar pukul 8 berjalanlah beliau dari rumah indekosnya menuju ke rumah sakit. Rumah sakit yang digunakan untuk masa pengabdian beliau ini atau masa PTT ini merupakan rumah sakit peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih digunakan setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk bangunannya sendiri pada bagian depannya masih mempertahankan bentuk Belandanya, meskipun sekarang sudah banyak pembangunan dengan bentuk modern. Namun ciri khas dari rumah sakit ini sebagai rumah sakit zaman Belanda masih terlihat dengan jelas, terutama pada bagian depan rumah sakitnya, yang pada masa sekarang digunakan sebagai ruangan administrasi, bukan sebagai ruangan perawatan. Kembali ke Bu Dokter ini, karena kebetulan dokter yang bercerita ini merupakan seorang wanita. Berjalanlah malam itu Bu Dokter menuju ke rumah sakit, karena dari rumah indekosnya ini beliau lebih dekat kalau masuk ke rumah sakit melewati pintu belakang. Nah, sedikit gambaran, pintu belakang itu sebetulnya bukan pintu resmi, jadi ada semacam celah kecil untuk beliau bisa masuk ke situ, kemudian melewati lahan kosong yang ada beberapa tumbuhan-tumbuhan, berjalan terus melewati jalan setapak, dan kemudian beliau akan melihat sebuah bangunan yang berdiri sendiri, dan itu merupakan kamar jenazah. Nah, sebelum sampai ke bangunan itu ada jalan setapak lagi berbelok ke kiri. Setelah beliau belok kiri, berjalan kurang lebih
25 meter bertemulah beliau dengan lorong utama rumah sakit dari sisi belakang. Nah, kondisi lorong ini cukup panjang dengan setiap kurang lebih sekitar 50 meter ada perempatan-perempatan. Kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 perempatan ya, kalau dihitung dari belakang. Nah, kebetulan malam itu beliau mendapat jatah jaga di UGD, yang mana pastinya posisinya memang di depan. Ya, sebagai dokter ya beliau santai saja berjalan menuju ke ruang depan, dan kebetulan di tahun itu memang menurut cerita beliau pencahayaan di rumah sakit itu ya tidak seterang sekarang, karena memang menurut beliau sebetulnya sudah ada listrik di rumah sakit itu, tapi tidak keseluruhan, jadi sebagian masih menggunakan genset kalau tidak salah. Jadi kalau malam itu memang istilahnya apa ya, separuh-separuh mungkin ya. Jadi intinya tidak banyak lampu yang bisa dinyalakan. Jadi kondisinya memang ya gelap, tapi kalau hanya untuk sekedar melihat jalan atau melihat lingkungan sekitar masih cukup jelas lah. Nah, di sini beliau berjalan sendiri, kondisi lorong itu juga sepi. Beliau melirik ke tempat-tempat perawatan juga tidak terlihat orang atau perawat. Ya sudah, beliau tetap jalan sampai kemudian ketika beliau mendekati perempatan pertama itu, beliau dari kejauhan melihat seorang perawat yang berjalan ke arah beliau. Jadi menurut perhitungan beliau ya nanti kurang lebih di tengah-tengah antara perempatan pertama dan kedua itu mereka akan berpapasan, dan benar saja akhirnya di tengah-tengah itu mereka berpapasan. Nah, dokter ini mencoba berbasa-basi ke perawat itu, mau kemana mbak, gitu tanya beliau. Si perawat ini rupanya tidak menjawab, hanya diam dan tangannya menunjuk ke bangunan di belakang Bu Dokter yang tidak lain merupakan kamar mayat. Oh, pikir Bu Dokter, ya mungkin memang si perawat ini ada perlu apa di kamar mayat. Akhirnya ya sudah mbak, berjalanlah kembali si perawat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nah, di sini Bu Dokter ini baru tersadar bahwa kok perawat itu aneh. Disebut aneh karena apa? Dari sisi penampilannya menurut Bu Dokter itu tidak biasa. Dari wajah, perawakan, termasuk baju yang dikenakan itu ya meskipun sama seperti perawat di situ sama-sama putih, cuman kok putihnya itu kok agak kusam gitu menurut beliau, tidak bersih seperti perawat-perawat yang biasanya berjaga di situ. Nah, karena saking penasarannya, Bu Dokter ini tidak jadi meneruskan langkah. Beliau memutar badan menghadap ke bangunan tersebut, dan masih terlihat perawat itu berjalan mendekati bangunan kamar mayat tersebut. Dan kemudian terlihat jelas di mata Bu Dokter ini, si perawat itu menembus tembok kamar jenazah. Meskipun kondisinya tidak terang sekali, tapi Bu Dokter sangat yakin bahwa perawat itu jelas menembus tembok kamar jenazah. Karena kalau akan masuk itu seharusnya dari posisi Bu Dokter ini melihat si perawat itu harusnya berbelok dulu ke kanan, ya kan? Berbelok dulu ke kanan sedikit, kemudian ke kiri, lurus, baru masuk ke kamar jenazah itu. Karena memang jalur yang dilewati perawat dengan Bu Dokter ini hanya selisih kurang lebih sekitar 15 meteran. Artinya ketika tadi Bu Dokter berangkat ketemu pertigaan, beliau langsung belok ke kiri. Jadi tidak melewati atau sangat dekat dengan kamar jenazah itu tidak. Sementara perawat ini tidak menggunakan setapak yang sama dengan Bu Dokter, tapi dari arah dalam si perawat menggunakan
jalan setapak yang di sebelah kiri, sehingga kalau ditarik garis lurus dari setapak sebelah kiri, kalau dilihat dari arah depan rumah sakit itu ketemunya itu tembok sebetulnya, ya seperti itu. Nah, melihat kejadian itu ya spontan Bu Dokter ini kaget dan beristighfar, kemudian berlari ke arah UGD. Nah, sampai di sana ya cukup terkejut kolega-kolega beliau, termasuk perawat yang berjaga di sana. Loh, ada apa Bu? Gitu. Ditanyalah oleh teman-temannya. Akhirnya dokter ini cerita bahwa tadi di perjalanan menuju ke UGD dari belakang, beliau bertemu dengan perawat yang begini-begini, disebutkan ciri-cirinya, wajahnya kebule-bulean, posturnya itu tinggi besar, dan bajunya putih tapi kusam, tidak seperti baju-baju perawat yang ada di situ. Nah, akhirnya beberapa dokter senior mencandai beliau, paling disebut apa, kamu mimpi atau kamu ngalamun atau gimana, tapi tidak dengan seorang perawat yang ada di situ. Perawat yang sudah cukup senior itu menjelaskan kepada Bu Dokter bahwa tadi Bu Dokter itu bertemu dengan perawat yang sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi sekali lagi bahwa sebelum rumah sakit ini digunakan oleh atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dulu bangunan ini juga dipakai sebagai rumah sakit oleh pemerintah Belanda. Dan memang menurut perawat tersebut, si perawat yang tadi dilihat oleh Bu Dokter ini kadang-kadang memang suka menampakkan diri, terutama di malam hari, dan ya tidak mengganggu sebetulnya, hanya dia memang sering terlihat berjalan menyusuri lorong panjang itu, dan kemudian memang selalu menghilang di area kamar mayat. Nah, itu tadi cerita dari Bu Dokter ya, yang sekarang sudah pensiun karena sudah berumur 80 tahun, tapi lagi-lagi kejadian itu masih sangat membekas di ingatan beliau, dan beliau sering mengatakan bahwa ya cukup beruntung mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter di zaman sekarang, karena tidak mengalami kondisi di mana rumah sakit itu kalau malam hari itu suasananya betul-betul mencekam. Ya, oke. Ini mungkin cerita yang cukup klasik dan sedikit agak umum memang ya, karena kalau kita bicara rumah sakit itu ya banyaklah kejadian-kejadian di rumah sakit. Cuman satu hal yang saya nggak bisa bayangkan adalah ini terjadi di tahun 66, di mana penerangan minim dan yang mengalami adalah seorang wanita. Ya entah apa maksud yang disampaikan oleh penampakan itu, tapi ya seperti itulah rumah sakit dengan segala macam cerita dan liku-likunya. Baik, kepada sobat horor, bila mungkin menyukai cerita ini, bisa memberikan like, dan mungkin bagi yang pernah mengalami kejadian serupa bisa memberikan atau membagikan ceritanya di kolom komentar, atau bila mana sobat horor klasik memiliki cerita-cerita horor klasik dan berkenan untuk dibacakan atau diceritakan di channel horor klasik, bisa mengirimkan ceritanya pada email yang tertera di deskripsi channel horor klasik. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.